1133139 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tugas matkul saya yang berjudul penambahan tepung spirulina dalam pakan komersial terhadap tingkat kecerahan warna dan laju pertumbuhan ikan moli atau yang memiliki nama latin Oisilla spinops. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian metodologi penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di Laboratorium Budidaya dan Anatomi serta Laboratorium Kimia Pangan dan Analisis Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Laboratorium Budidaya dan Anatomi digunakan untuk memelihara ikan, sedangkan Laboratorium Kimia Pangan dan Analisis digunakan untuk membuat formulasi pakan. Komoditas yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah ikan hias moli. Ikan tersebut didapatkan dari pasar ikan hias Gunung Sari, Surabaya. Dengan ukuran panjangnya kurang lebih 5 cm dan beratnya kurang lebih 8 gram, serta berasal dari induk yang sama. Bahan utama dalam penelitian ini adalah tepung spirulina yang bisa didapatkan dari toko online Shopee dengan harga Rp9.000 untuk 10 gram tepung spirulina. Sementara untuk bahan pendukung lainnya meliputi pelet ikan hias, perekat pakan, dan juga air bersih. Lalu peralatan yang digunakan diantaranya akuarium yang berukuran kurang lebih 40 x 20 x 20 cm, kemudian aerator, seser, baskom, timbangan digital, penggaris, pH meter, termometer, DO-meter, dan MTCF atau Modified Local Color Finder yang berfungsi untuk membandingkan perubahan warna ikan moli sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Jadi di sini saya menggunakan 4 perlakuan. P0 merupakan pakan tanpa penambahan tepung spirulina. Kemudian P1 pakan ditambahkan 3% tepung spirulina. P2 ditambah 4% tepung spirulina dan P3 ditambah 5% tepung spirulina. Dengan rincian, untuk perlakuan 3% menggunakan 3 gram serbuk spirulina dalam 100 gram pelet. Begitu pula dengan seterusnya. Perlakuan dan dosis yang saya terapkan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Panjaitan 2015, di mana pada perlakuan 1 pakan dicampur dengan tepung spirulina 1%, pada P2 tepung spirulina 3%, P3 5%, dan P4 sebagai kontrol tidak diberi tepung spirulina. Didapatkan dosis terbaik pada perlakuan 2, yakni sebesar 3% tepung spirulina, yang terbukti efektif menghasilkan perubahan warna terbaik pada ikan komet dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Maka dari itu, saya mencoba untuk menaikkan dosis tepung spirulina pada masing-masing perlakuan. Untuk mengetahui apakah semakin banyak tepung spirulina yang diberikan dapat mempengaruhi tingkat kecerahan warna yang lebih baik untuk ikan moli. Prosedur penelitian yang saya lakukan didasarkan pada penelitian Nurlisa 2016, yaitu meliputi persiapan alat dan bahan penelitian. Selanjutnya, pembuatan formulasi pakan dengan tepung spirulina. Jadi di sini kita membuat campuran antara pakan pelet dengan tepung spirulina untuk masing-masing perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan aklimatisasi semua ikan moli selama 2 hari. Nah, selama itu diberi pakan pelet dengan perlakuan yang sama. Selanjutnya, penebaran ikan moli pada tiap-tiap akuarium. Dalam satu akuarium diisi dengan 5 ekor ikan moli.
Selanjutnya, pemeliharaan ikan moli dengan pemberian pakan pelet yang dicampur dengan tepung spirulina sesuai dengan dosis tiap-tiap perlakuan. Dan selanjutnya, melakukan pengamatan pertumbuhan dan juga perubahan intensitas warna ikan moli, serta mengamati parameter kualitas air, kemudian mencatat hasilnya. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu tingkat intensitas warna, pertumbuhan panjang, pertumbuhan berat, survival rate, feed conversion ratio, dan kualitas air. Pengamatan tingkat kecerahan warna dilakukan secara visual oleh beberapa panelis dengan membandingkan warna ikan pada masing-masing perlakuan menggunakan kertas MTCF atau Modified Total Color Finder dengan pembobotan skor 1-24. Pertumbuhan panjang mutlak dapat dihitung dengan rumus LM sama dengan LT min LO, dengan LM sama dengan pertumbuhan panjang mutlak, LT panjang akhir benih ikan, dan LO panjang awal benih ikan. Data panjang ikan didapatkan dari hasil pengamatan panjang harian ikan. Untuk pertumbuhan berat ada dua macam perhitungan, yaitu grow rate atau GR dan specific grow rate atau SGR. Grow rate atau GR adalah pertumbuhan bobot tubuh rata-rata ikan setiap hari selama pemeliharaan berlangsung. Dapat dihitung dengan rumus WT min WO per T, dengan WT adalah biomasa ikan pada akhir pemeliharaan, WO biomasa ikan pada awal pemeliharaan, dan T adalah lama waktu pemeliharaan. Yang kedua adalah specific grow rate atau SGR, atau bisa disebut juga dengan laju pertumbuhan spesifik, adalah laju pertumbuhan harian atau persentase pertambahan bobot ikan setiap harinya selama masa pemeliharaan, yang dapat dihitung dengan rumus ln WT dikurangi ln WO per T dikali 100%. Parameter selanjutnya adalah survival rate atau tingkat kelangsungan hidup, adalah persentase jumlah ikan yang masih hidup hingga akhir pemeliharaan dibandingkan dengan jumlah ikan pada awal pemeliharaan. Dapat dihitung dengan rumus NT per N0 dikali 100%, dengan NT adalah jumlah ikan yang hidup di akhir pemeliharaan dan NO adalah jumlah ikan di awal pemeliharaan. Kemudian FCR atau konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah bobot ikan yang dihasilkan. Dapat dihitung dengan rumus FCR sama dengan F dibagi WT plus D dikurangi W0, dengan W0 adalah biomasa ikan di awal penelitian, WT biomasa ikan di akhir penelitian, D adalah bobot ikan yang mati selama pemeliharaan, dan F adalah jumlah pakan total yang dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah parameter kualitas air. Parameter kualitas air yang diukur dalam penelitian ini adalah suhu, DO, dan pH. Masing-masing diukur menggunakan alat ukur khusus. Demikian presentasi dari saya.